warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Nuranifah, NIM 12, akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Pemolesan Porselen Feldspathic menggunakan Alumina Zirconia Pasta. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 saya, Dr. Gigi Sri Wahyuni DRG MKes, dan pembimbing 2 saya, Dr. Gigi Sri Rejeki Indiani DRG MKes, yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan arahan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pendahuluan, latar belakang. Menurut Sembiring 2006, restorasi porselen sangat umum digunakan dalam bidang kedokteran gigi karena porselen memiliki estetika yang bagus, biokompatibilitas yang baik, stabilitas kimiawi, dan tahan terhadap keausan. Permukaan porselen feldspathic yang kasar, sehingga apabila tidak dilakukan pemolesan dapat menyebabkan penumpukan dan pewarnaan plak gigi, iritasi pada gingiva dan jaringan mulut, mengubah estetika restorasi, dan mengakibatkan kerusakan lawan gigi. Karena porselen feldspathic memiliki estetika yang sangat baik, maka dokter gigi banyak menggunakan bahan ini untuk restorasi veneer. Selain untuk restorasi veneer, dapat juga digunakan untuk all ceramic dan porselen fused to metal atau PFM. Menurut Jefferies 2007, hal yang paling penting untuk mendapatkan restorasi yang baik adalah finishing dan polishing. Menurut Jones DKK 2006, alasan klinis dan laboratoris untuk finishing dan polishing yaitu untuk memperhalus margin restorasi, untuk mengurangi resiko patah, karena permukaan restorasi yang kasar dapat menyebabkan terjadinya patah. Lalu, untuk mengurangi ketidaksempurnaan permukaan restorasi, dengan demikian dapat mengurangi resiko kerusakan permukaan dan korosi. Lalu, untuk menghasilkan permukaan restorasi yang halus, menurut Jefferies 2007, pasta pemoles adalah bahan abrasif tidak terikat yang tersebar dalam media yang larut dalam air. Terdapat berbagai bahan pemoles untuk restorasi porselen seperti diamond pasta, alumina pasta, zirconia pasta, dan alumina zirconia pasta. Menurut Yamakul Supraksa 2016, ukuran partikel dapat mempengaruhi efisiensi pemolesan. Selain ukuran, bentuk partikel juga mempengaruhi efisiensi pemolesan. Tinjauan pustaka. Porselen. Macam-macaman bahan porselen. Yang pertama, porselen feldspathic. Menurut Frederici C. DKK, porselen feldspathic adalah tipe porselen yang spesifik, yang tersusun atas feldspar, kaolinit, dan quartz. Contoh produk dari porselen feldspathic yaitu IPS klasik dari Ivoclar Vivadent. Yang kedua adalah porselen leucid base. Menurut North DKK 2012, leucid adalah bahan porselen yang banyak digunakan untuk pelapisan restorasi PFM dan all ceramic. Menurut Sen dan Kosmak 2014, indikasi bahan lithium disilicate yaitu dapat digunakan untuk inlay, onlay, veneer, mahkota anterior dan posterior, dan bridge anterior dan posterior. Menurut Rosential DKK 2016, kontraindikasi penggunaan porselen lithium disilicate yaitu pasien dengan kebersihan mulut yang buruk dan karies yang aktif, dan pasien dengan kebiasaan menggeretakkan gigi pada saat tidur. Yang keempat adalah porselen zirconia. Menurut Saridak 2013, zirconia adalah mineral yang dapat dikombinasikan dengan porselen, dapat dipergunakan sebagai coating untuk menambah kekuatan mekanis pada mahkota porselen. Selanjutnya adalah sifat-sifat porselen feldspathic. Yang pertama adalah sifat kimia. Menurut Craig 2006, suatu porselen memiliki sifat kelembapan kimia, di mana kelembapan kimia ini merupakan karakteristik yang penting karena memastikan bahwa permukaan restorasi gigi tidak melepaskan elemen-elemen yang berbahaya selain mengurangi resiko dari kekerasan permukaan serta meningkatnya kerentanan terhadap adesi bakteri. Kedua adalah compressive strength. Porselen feldspathic memiliki compressive strength, yaitu kekuatan untuk menahan tekanan dari arah horizontal. Ketiga adalah shear strength. Porselen feldspathic juga memiliki sifat shear strength, yaitu kekuatan untuk menahan tekanan dari arah vertikal. Yang keempat adalah sifat estetik. Menurut Giordano 2002, porselen feldspathic memiliki sifat estetik yang sangat tembus cahaya. Dalam pembuatan suatu restorasi, porselen feldspathic memiliki sifat estetik yang sangat baik. Yang kelima adalah sifat porus.
Pada saat pembakaran, dapat terjadi gelembung-gelembung udara yang tidak dapat dihindari, sehingga menyebabkan terbentuknya rongga di antara partikel porselen felspatik dan menyebabkan porus. Selanjutnya adalah pemolesan porselen felspatik. Alat pemolesan porselen felspatik yang pertama yaitu carbide finishing bore. Menurut Jung M. DKK 2004, carbide finishing bore tersedia dalam berbagai bentuk untuk contouring dan finishing. Yang kedua adalah diamond finishing bore. Menurut Baine SC DKK 2002, diamond finishing bore digunakan untuk membentuk, menyesuaikan, dan menghaluskan bahan restorasi seperti komposit dan porselen. Menurut Jefferies 2007, diamond finishing bore sangat efisien dalam tingkat remover material. Yang ketiga adalah stone. Menurut Jefferies 2007, stone digunakan untuk pembentukan kontur, penyelesaian restorasi, dan memiliki efisiensi pengekisan yang lebih rendah dibandingkan dengan diamond finishing bore. Yang keempat adalah rubber wheel. Rubber wheel memiliki fungsi sebagai alat pemoles air untuk mengkilapkan dan menghaluskan permukaan porselen. Yang kelima adalah felt wheel. Menurut Anushafiz 2013, felt wheel merupakan alat yang digunakan untuk mengaplikasikan senyawa pemoles atau bahan abrasif yang digunakan untuk pemolesan. Jenis dan komposisi bahan abrasif. Yang pertama adalah aluminium oksida. Menurut Jefferies 2007, aluminium oksida tidak larut dalam air. Dalam bentuk kristal yang paling sering muncul disebut korundum atau alfa aluminium oksida. Kekerasannya cocok digunakan sebagai bahan abrasif. Yang kedua adalah zirconium oxide. Menurut Omar dan Amin 2011, zirconium oxide memiliki stabilitas termal yang tinggi. Yang ketiga adalah zirconium silikat. Menurut Jefferies 2007, zirkon ditemukan dalam bentuk mineral pada bahan baku hasil pembekuan magma yang kaya akan silika. Zirconium silikat adalah mineral alami yang sering digunakan sebagai bahan pemoles. Keempat adalah diamond abrasive pasta. Diamond abrasive pasta digunakan untuk memperbaiki permukaan restorasi gigi. Diamond abrasive pasta diproduksi berisi jumlah komponen cair yang mampu hingga 60% memiliki viskositas rendah dan stearat. Yang kelima adalah alumina zirconia pasta. Selanjutnya adalah kekasaran permukaan porselen. Hasil kekasaran permukaan porselen felspatik dengan alumina zirconia pasta. Restorasi porselen felspatik yang dipoles dengan alumina zirconia pasta memiliki kekasaran permukaan atau Ra yang baik. Kekasaran permukaan porselen felspatik diukur menggunakan profilometer. Nilai kekasaran permukaan atau Ra yang diperoleh dengan profilometer yang digunakan untuk menggambarkan tekstur permukaan porselen. Nilai ini mempresentasikan keseluruhan kekasaran permukaan dan memberikan informasi kuantitatif tentang tekstur permukaan. Di sini menunjukkan pada gambar 2.5, yaitu gambar permukaan porselen sebelum dipoles menggunakan pasta pemoles alumina zirconia pasta. Lalu pada gambar 2.7 menunjukkan gambar porselen yang dipoles menggunakan pasta alumina zirconia. Yang selanjutnya adalah alumina zirconia pasta. Menurut Simon Pun DKK 1984, alumina zirconia terdiri dari komposisinya yaitu 30% sampai 70% alumina, 15% sampai 60% zirconia, dan 5% sampai 15% satu atau lebih oksida zat besi seperti titanium, mangan, dan silikon. Adapun sifat-sifat dari alumina yaitu memiliki kekuatan kompresif yang sangat tinggi yaitu 2000 sampai 4000 MPa, yang kedua yaitu kekerasan tinggi, yang ketiga yaitu konduktivitas termal yang sedang, yang keempat yaitu ketahanan korosi dan aus yang tinggi, yang kelima kepadatan rendah. Adapun sifat-sifat dari zirconia yaitu 1. Memiliki ekspansi termal tinggi, 2. Isolasi termal yang baik atau konduktivitas termal yang rendah, 3. Ketahanan yang sangat tinggi terhadap retak dan ketangguhan fraktur yang tinggi. Kelebihan dan kekurangan alumina zirconia pasta. Yang pertama, menurut Diamokul Superaksa DKK 2016, alumina zirconia pasta menciptakan permukaan porselen felspatik yang lebih halus dan menghasilkan nilai kekasaran permukaan atau Ra yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan diamond pasta atau pasta lainnya. Yang kedua, porselen yang dipoles dengan
pasta alumina atau zirconia saja tidak memiliki permukaan yang sehalus porselen yang dipoles dengan alumina zirconia pasta. Adapun kekurangannya yaitu partikel bahan abrasif alumina zirconia pasta lebih besar daripada porselen feldspathic, sehingga apabila memoles terlalu lama dapat lebih cepat mengikis permukaan porselen. Yang kedua, dapat meninggalkan goresan yang lebih dalam di permukaan porselen. Metode pemolesan. Prosedur finishing dan polishing porselen feldspathic. Adapun prosedur pemolesan porselen feldspathic menggunakan alumina zirconia pasta ini yang pertama yaitu membentuk kontur, menyesuaikan serta menghaluskan permukaan restorasi porselen feldspathic menggunakan diamond finishing burr, menggunakan alat mikromotor dan handpiece dengan kecepatan maksimal 20.000 rpm. Yang kedua yaitu karena diamond finishing burr meninggalkan permukaan yang kasar secara signifikan, sehingga membutuhkan stone dengan mikromotor dan handpiece untuk pembentukan kontur yang lebih halus pada permukaan restorasi. Karena stone memiliki efisiensi pengikisan yang lebih rendah dibandingkan dengan diamond finishing burr. Lalu, polishing dengan rubber wheel dengan mikromotor dan handpiece untuk menghaluskan dan mengkilapkan permukaan restorasi porselen feldspathic. Lalu yang keempat, menambahkan alumina zirconia pasta pada permukaan restorasi porselen feldspathic dan kemudian dipoles menggunakan felt wheel yang berdiameter 22 mm dan dengan bantuan mikromotor dan handpiece. Setelah proses finishing dan polishing selesai, restorasi porselen feldspathic dimasukkan di ultrasonic cleaner menggunakan air atau aquades selama 5 menit. Feldspathic memiliki kelebihan, di antaranya kelebihannya yang sangat menyerupai warna dan tekstur gigi asli ini dan merupakan pilihan populer untuk restorasi veneer. Selain itu, bahan ini memiliki manfaat seperti preparasi yang minimal. Lalu, porselen feldspathic ini memiliki biokompatibilitas yang baik dan juga tahan lama. Dan maksud dari tahan lama ini, porselen feldspathic ini memiliki tingkat keausuhan yang sangat rendah, sehingga porselen feldspathic ini memiliki jangka waktu yang panjang dan awet apabila digunakan oleh pasien. Lalu, selain memiliki kelebihan, porselen feldspathic memiliki kekurangan, yaitu karena bahannya yang sangat tembus cahaya, maka perlu ditambahkan opak untuk memberikan warna yang lebih gelap. Menurut Yamakul Supraksa 2016, memilih pasta pemoles abrasif yang sesuai merupakan hal yang sangat penting, terutama apabila pemolesan tersebut menggunakan burr yang dapat menggores permukaan restorasi yang terlalu tajam, sehingga membutuhkan pasta pemoles. Kemanjuran alat pemoles ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu struktur dan sifat mekanik material. Yang kedua, perbedaan kekerasan antara alat dan restorasi. Yang ketiga, ukuran dan bentuk partikel abrasif yang digunakan dengan alat pemoles. Yang keempat, sifat fisik bahan yang digunakan untuk mengaplikasikan bahan abrasif. Sifat fisik ini dapat berupa kekerasan, elastisitas, dan fleksibilitas, ketebalan, porositas, dan kecepatan dalam tekanan bahan abrasif yang diterapkan. Alumina zirconia pasta diaplikasikan di permukaan restorasi porselen yang kemudian dipoles menggunakan felt wheel yang diameternya 22 mm dan dengan bantuan mikromotor dan handpiece. Setelah dipoles, restorasi porselen feldspathic ini dibersihkan menggunakan ultrasonic cleaner dengan air suling atau aquades selama 5 menit. Kemudian dibilas dengan air mengalir dan dikeringkan. Selanjutnya, perlu diperhatikan untuk selalu berhati-hati saat memoles porselen feldspathic ini dengan alumina zirconia pasta. Selanjutnya adalah penutup. Kesimpulan, hal yang paling penting untuk mendapatkan restorasi yang baik adalah finishing dan polishing. Pemolesan restorasi gigi mempunyai 3 manfaat, yakni kesehatan mulut, fungsi, dan estetika. Prosedur pemolesan porselen feldspathic yaitu membentuk kontur permukaan restorasi porselen feldspathic menggunakan diamond finishing burr, kemudian stone, polishing dengan rubber wheel, dan ditambahkan alumina zirconia pasta pada restorasi porselen feldspathic, kemudian menggunakan felt wheel yang berdiameter 22 mm menggunakan mikromotor. Selanjutnya, memasukkan restorasi porselen feldspathic di ultrasonic cleaner menggunakan air atau aquades selama 5 menit. Saran,
Bagi mahasiswa teknik gigi maupun teknisi, diharapkan mempelajari dan memahami tentang bahan, alat, dan prosedur dalam proses pemolesan restorasi gigi, sehingga dapat menghasilkan hasil akhir restorasi dengan permukaan yang lebih baik dan estetik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.